Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya di siang hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur. Jadi dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW berdiri hendak menunaikan sholat, tapi kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW kemudian melantunkan ketika dia berdiri melakukan sholat ya, kemudian melantunkan doa, melafalkan doa yang belum pernah sebelum didengar oleh para sahabat sebelumnya. Dan kemudian beliau menjulurkan tangannya ke depan, dan setelah selesai sholat para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal apa sih yang terjadi. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ketika beliau berdiri hendak melakukan sholat dan tiba-tiba iblis laknatullah kemudian mendatanginya dari mukanya, dan iblis membawa api ya, api yang hendak dilemparkan ke wajahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa yang bunyinya sebagai berikut: A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, yang artinya sebagai berikut: aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguanmu. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari engkau. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguanmu. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa sebagai berikut: Al-anuka bila'natillahi tamah, Al-anuka bila'natillahi tamah, Al-anuka bila'natillahi tamah. Dan aku melaknatmu dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan aku melaknatmu dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan aku melaknatmu dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Yang dilakukan dua-dua tersebut sebanyak 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ternyata kata sabda Nabi Muhammad SAW, dia nggak beranjak mundur, sehingga kemudian aku menjulurkan tanganku, kemudian aku mencekik lehernya. Dan kemudian seandainya aku kemudian tidak ingat daripada doa Nabi Sulaiman alaihissalam, maka niscaya pagi ini syaitan atau iblis sudah terikat di salah satu tiang di bangunan di Madinah dan bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah informasi yang sangat penting sekali ya. Ternyata syaitan, iblis dan para pengikutnya, para syaitan, ternyata ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala hendak melakukan ibadah, ketika sedang melakukan ibadah, bahkan di sini yang melakukan ibadah adalah Habibullah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW, ternyata syaitan pun datang hendak mengganggu sholat beliau itu. Dan doanya ini bisa kita pelajari. Doanya adalah melakukan kalimat ta'awudz, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, qul al-anuka bila'natillahi tamah, al-anuka bila'natillahi tamah, al-anuka bila'natillahi tamah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguannya, dan aku melaknatmu gitu kan, dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah teman-teman, begitupun suatu ketika juga di sebuah hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedang sholat, para sahabat melihat beliau menggerakkan jari telunjuknya sambil digerakkan seakan memberi isyarat sambil berdoa.
Nah, ini dilakukan ketika kita teman-teman, kalau kita sekarang ini ketika melakukan atahiyat akhir ya, atahiyat kan. Nah, teman-teman, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La hiya asadu ala syaitoni minal hadid. Sungguh jari telunjuk kalian ini, jari telunjuk kita ini gitu kan, hantamannya lebih keras kepada syaitan, atas syaitan daripada besi. Nah, teman-teman, ternyata ini sebuah informasi yang juga nggak kalah pentingnya gitu kan. Kenapa kemudian kita pada disunahkan kemudian melakukan isyarat ketika melakukan atahiyat dengan jari telunjuk kita, dan kemudian digerakkan ya. Dulu waktu kecil saya pernah melihat gitu, ketika sholat di musola, saya pikir orang ini ngapain gitu kan, cerita teman-teman tuh kok digerak-gerakin gitu kan. Kalau kita kan biasanya diem gitu kan, ini ternyata dia digerak-gerakin, apakah aliran-aliran tertentu gitu kan. Dan ternyata ketika saya setelah temu hadisnya, ternyata itu merupakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, memberikan isyarat sambil kemudian digerakkan ya. Yang kemudian di situ diberitakan bahwasanya syaitan itu ternyata dia bisa seperti hantamannya lebih keras ternyata. Ibu jari manusia yang ditunjukkan ke arah syaitan ini, telunjuk jari manusia yang ditunjukkan ke arah syaitan, hantamannya lebih keras daripada hantaman besi. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Makanya kalau kemudian kita sering lihat teman-teman, para peruqyah itu kemudian ketika ada seseorang yang dicurigai mengalami gangguan non medis, gangguan mistis atau gangguan gaib, biasanya sambil meruqyah atau mendoakan para peruqyah biasanya kan ini ya, menunjukkan jari telunjuk, dan kadang-kadang digerakkan isyarat, ada yang menggerakkan isyaratnya kemudian berputar searah jarum jam gitu ke arah kanan gitu kan. Nah, ini sepertinya mereka kemudian merujuk pada hadis tersebut ya teman-teman, karena sesungguhnya acungan telunjuk jari manusia itu lebih keras hantamannya atas syaitan daripada hantaman besi. Teman-teman, ini suatu keilmuan, suatu informasi yang sangat penting yang kita dapatkan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sebuah hadisnya yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya syaitan itu sebetulnya kadang-kadang juga masuk ke rumah kita ya. Ketika kemudian kita masuk tanpa mengucapkan kalimat basmalah, dan kemudian kita makan di dalam rumah kita kemudian nggak mengucapkan basmalah, dia akan mengatakan pada para pasukannya, kita mendapatkan tempat menginap dan kita juga mendapatkan makan malam. Beda kalau kemudian kita masuk ke dalam rumah mengucapkan kalimat basmalah, kemudian kita sebelum makan juga mengucapkan kalimat basmalah, maka syaitan akan memberitakan pada para pasukannya bahwasanya kita tidak bisa masuk ke rumah ini, kita tidak mendapatkan tempat menginap, dan kalian tidak mendapatkan makan malam. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Jangan sampai kemudian rumah kita kemudian dimasuki dan dihuni para syaitan. Tapi kalaupun kemudian memang kita terbiasa masuk ke rumah dulu karena belum tahu, tidak mengucapkan kalimat basmalah dan makan nggak mengucapkan kalimat basmalah, maka kemudian ada baiknya kemudian kita melantunkan suratul Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah dalam rumah kita, karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitona yang firu inna syaitona yang firu minal baiti ladzi taqra'u fihi suratul Al-Baqarah. Yang artinya sebagai berikut, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kan? Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari ataupun kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, ini teman-teman ya, ini informasi-informasi yang berkaitan dengan setan, dan memang kemudian Allah SWT memberitakan di Al-Quran Karim bahwasanya mereka itulah musuh yang nyata ya teman-teman. Ketika kita tahu aduun mubin, musuh kita yang nyata, jadi kemudian ya kita harus tahu kemudian untuk menangkal, untuk menghadapi mereka ya. Nah, ini kemudian hadis-hadis ini tadi saya jelaskan
Karena memang kita sebagai seorang muslim melakukan sesuatu harus ada referensinya, dan referensi kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang muslim dan insya Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman, tentunya dari Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.